السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayohal ikhwah, azakumullah, kepada bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah SWT. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan oleh Allah SWT hidayah taufik untuk datang ke majlis ilmu. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka, dan nikmat diberikan hidayah taufik untuk datang ke majlis ilmu. Ini kita wajib bersyukur kepada Allah. Betapa banyak orang-orang yang diberikan oleh Allah kesempatan, diberikan waktu yang luang, diberikan kesehatan, tetapi mereka tidak diberikan taufik untuk datang ke majlis ilmu. Ini merupakan nikmat yang besar yang wajib kita syukuri, dan datangnya kita ke majlis ilmu merupakan kewajiban atas setiap muslim dan muslimah, dan juga merupakan jalan menuju sorga. Datangnya kita mendapatkan ganjaran dari Allah apabila kita ikhlas semata-mata karena Allah SWT. Bapak, ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah SWT, yang perlu saya ingatkan, kita datang ke sini untuk menuntut ilmu, untuk belajar. Makanya pertama kali harus kita niatkan ikhlas karena Allah. Kemudian kita harus juga mencatat apa yang disampaikan. Jadi catat, bukunya harus ada, kemudian juga dicatat. Kalau bisa juga mushaf juga dibawa. Setiap kita kajian di mana aja seperti itu. Buku yang dikaji dibawa, kemudian bawa catatan, kemudian bawa mushaf Al-Quran, supaya antum mendapatkan ilmu. Kalau cuma duduk aja, dengarkan, mengandalkan telinga, nggak akan dapat itu ilmu. Dari 2 jam yang disampaikan mungkin yang masuk 10 menit. Sayang. Jadi antum datang dari tempat yang jauh harus punya buku, punya kitab, kemudian juga punya catatan. Sebab yang menyuruh untuk mencatat Rasulullah SAW. Nabi bersabda SAW, qayyidul ilma bil kitab. Ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Itu sabda Rasulullah SAW. Nabi yang menyuruh untuk mencatat. Jadi catat dari apa yang disampaikan. Kemudian ikhwan fiddin, azakumullah, kalau sudah dimulai kajian, maka semuanya dengarkan baik-baik dan diam. Apakah yang hadir, apakah itu panitia, apakah itu pengurus, atau siapa aja duduk. Karena saya ingin semua dapat ilmu, supaya tidak sia-sia. Jangan kita capek ngurusin orang nggak dapat ilmu. Dan ini sering terjadi. Panitia sibuk ngurusin yang lain, nggak duduk dia, nggak dapat ilmu. Hatta puluhan kali dia ngadakan tablik akbar atau kajian, dia nggak dapat ilmu selama-lamanya. Rugi. Jadi saya ingatkan kepada panitia ikhwan atau akhwat, duduk dan dengarkan. Duduk, dengarkan baik-baik supaya dapat ilmu. Jangan ngurus keropak, jangan ngurus yang lain. Dengarkan baik-baik supaya dapat ilmu.
Ikhwani fiddin, azakumullah. Saya akan jelaskan sebagai muqaddimah dari kajian ini yang antum catat dan perhatikan. Agama Islam yang kita menganut agama ini, diberikan hidayah masuk ke dalam agama ini, merupakan agama yang hak, agama yang benar, agama yang diridhoi oleh Allah SWT. Dan agama ini sumbernya adalah Al-Quran dan Sunnah. Ini harus kita ingat ini, bahwa sumbernya Quran dan Sunnah. Yang kita kaji, yang kita pelajari, yang kita bahas enggak lepas daripada Quran dan Sunnah. Dan ini harus sering diulang-ulang. Bukan kata ustadz, bukan kata kiai, bukan kata habib, bukan kata ulama, bukan kata syekh, tapi kata dalil, Quran dan Sunnah. Karena Allah SWT mengaitkan tentang petunjuk, tentang hidayah dengan dalil dari Quran dan Sunnah. Allah menyebutkan dalam surah Taha, "Faman ittaba hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan sesat dan dia tidak akan celaka. Kalau mengikuti petunjuk Allah, berarti dasarnya apa? Dasarnya apa? Dalil dari Quran dan Sunnah, nggak ada yang lain. Famanittaba hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Kalau dia yang tanya, dalilnya antum lihat di surah Taha. Makanya mushaf itu harus dibawa supaya jelas. Allah menyebutkan dalam surah Taha di ayat 123. Antum lihat. Iya, di ayat 123. Faman ittaba hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Faman ittaba hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Dan apabila datang kepada kalian petunjukku dari aku, petunjukku, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan dia tidak akan celaka selama-lamanya. Nggak akan sesat, nggak akan celaka. Yang kita ikut Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Dasarnya pertama Al-Quran. Al-Quran memerintahkan untuk mengikuti dalil. Dalil yang lain dari Al-Quran juga yang menyuruh mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman dalam surah Al-Hasyr, surah 59 ayat 7. Allah berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab." Apa saja yang datang kepada kamu dari Rasul, kamu ambil. Apa yang dilarang, kamu tinggalkan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah itu sangat keras siksanya. Allah sebutkan di sini apa saja yang datang dari Rasul, kamu ambil. Enggak dibedakan apakah itu hadis mutawatir, apakah itu ahad, apakah berkaitan dengan akidah, apakah berkaitan dengan hukum. Apa saja yang datang dari Nabi SAW selama riwayat itu sahih, kamu ambil. Dan yang dilarang, kamu tinggalkan. Bertakwalah kepada Allah dan Allah sangat keras siksanya. Dalam surah Al-Hasyr surah 59 ayat 7. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis, ini banyak hadisnya. Di antaranya Nabi bersabda SAW dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak dan juga Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta. Nabi bersabda SAW, "Taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnati." Kata Nabi SAW, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang kalian tidak akan sesat selama kalian berpegang dengan dua perkara itu, yaitu Al-Quran dan Sunnahku. Quran dan Sunnah. Nabi SAW menyebutkan Quran dan Sunnah. Hadis ini sahih dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam beberapa kitabnya. Jadi ini harus kita perhatikan, bahwa kita dalam mengajak manusia ke jalan Allah, yang kita sampaikan dalil Quran dan Sunnah, nggak ada yang lain. Agama Islam agama hujjah, agama dalil, agama ilmu, bukan kata orang, bukan dongeng, bukan cerita, bukan. Ini harus kita perhatikan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang tidak bolehnya kita ikut kalau nggak ada dalil.
Ada ustadz ngomong begini, ada kiai ngomong gini. Dalilnya mana? Tentang apa? Tentang apa saja. Tentang akidah, tentang ibadah, tentang akhlak, tentang muamalah, tentang politik, tentang ekonomi, tentang apa saja. Dalilnya mana? Dalam kita beragama, dalil. Kalau masalah keduniaan, larangannya mana? Kalau dunia. Tapi kalau masalah agama, ibadah, dalilnya mana? Dalilnya. Makanya Allah berfirman dalam surah Al-Isra, surah 17, ayat 36, "Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Jangan kamu ikut apa yang kamu tidak tahu. Jangan ikut yang kamu nggak tahu, jangan ikut. Sesungguhnya pendengaran, mata dan hati akan ditanya oleh Allah. Jadi jangan kamu ikut apa yang kamu tidak tahu. Dalam kita beragama, yang kita cari dalil. Dalil bukan kata orang. Jadi betul-betul harus teliti kita. Ada nggak keterangannya? Ada nggak dalil? Bukan dengan perasaan, bukan. Menurut saya itu baik, bukan. Dalam kita beragama, orang banyak itu ngikut seperti itu. Ya kita ikut nggak boleh. Orang banyak bukan ukuran kebenaran. Kebanyakan manusia kata Allah bertakwa atau fasik kata Allah dalam Al-Quran. Fasik. Wa inna katsiran minan nasi la fasiqun kata Allah. Dan kebanyakan manusia fasik. Berbuat pelanggaran mereka. Berbuat dosa kebanyakan manusia ini. Enggak boleh kita ikut. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, kalau kita mengikuti kebanyakan manusia pasti sesat. Pasti sesat. Allah berfirman dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 116. Allah berfirman, "Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun." Seandainya kalian mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, niscaya mereka pasti akan menyesatkan kamu jalan Allah. Mereka itu hanyalah menyangka-nyangka dan mereka hanya berdusta. Ini firman Allah. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an dalam surah Al-An'am ayat 116. Surah yang ke-6 ayat 116. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Seandainya kalian mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari Allah. Mereka itu hanya menyangka-nyangka saja dan mereka hanya berdusta. Jadi Allah sudah ingatkan jangan ikuti orang banyak. Dan kalau kita lihat kebanyakan manusia ini dalam beragama, hatta yang sudah ngaji, hatta yang sudah katanya intisab kepada salaf, tetap aja kadang-kadang mengikuti apa? Kebanyakan orang. Enggak boleh. Dalam kita beragama dalilnya ada atau tidak. Apalagi berkaitan dengan ibadah kepada Allah yang janjinya ganjaran, pahala dan sorga. Dalilnya mana? Apalagi disebutkan tentang sorga atau neraka, dalilnya mana? Gak bisa kita ikut-ikut dalam kita beragama. Makanya ini yang kita sampaikan dalam dakwah, gak pernah berhenti. Siang dan malam kita sampaikan Quran wa sunnah, Quran dan sunnah. Itu yang harus kita pegang dan itu yang harus kita ikut. Makanya ketika orang-orang Yahudi, ketika orang-orang Nasrani mengatakan kepada Nabi dan para sahabatnya bahwa yang berhak untuk masuk surga itu mereka. Yang berhak masuk surga mereka. Kata Allah kepada Nabi Muhammad SAW, tanyakan kepada mereka, dalilnya mana? Allah firmankan dalam surah Al-Baqarah di ayat 111, wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 111, wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Mereka berkata tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi atau Nasrani. Kata Allah kepada Nabi Muhammad, qul, katakan kepada mereka, hatu burhanakum, datangkan bukti kamu, datangkan hujah kamu, datangkan dalil kamu in kuntum sadiqin, jika kalian orang-orang yang jujur, orang yang benar. Mana dalilnya? Gak ada dalil. Mereka gak punya hujah sama sekali. Justru yang ada dengan mengikuti agama Islam ini, justru orang akan masuk surga.
Kalau mengikuti agama Nasrani atau Yahudi dan mereka tidak ikut agama Islam, setelah diutus Nabi Muhammad SAW, pasti mereka masuk neraka, pasti, gitu. Karena apa? Dasarnya ayat Al-Quran dan juga dasarnya hadis Nabi yang sahih. Allah berfirman, Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahlul kitab. Ahlul kitab siapa? Yahudi Nasrani dan kaum musyrikin, tempat tinggal mereka kata Allah di neraka jahanam, kekal mereka dalam neraka jahanam, dan mereka sejelek-jelek makhluk di muka bumi ini. Dan Nabi juga bersabda SAW dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummati yahudiyyun aw nasraniyyun thumma yamut wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Demi Allah yang diri Muhammad di tangannya, tidaklah mendengar aku diutus siapa saja, apakah dia Yahudi atau dia Nasrani, kemudian dia mati dalam keadaan tidak beriman dengan apa yang aku bawa, maka dia pasti menjadi penghuni neraka. Pasti. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Muslim. Ini harus kita pahami seperti ini. Agama Islam satu-satunya agama yang hak, dan Islam itu sumbernya dalil dari Quran dan Sunnah. Itu yang pertama. Yang kedua, Al-Quran dan Sunnah yang kita kaji, yang kita bahas, yang merupakan dalil untuk kita berpijak dalam kita beragama ini, ya harus dipahami dengan pemahaman para sahabat. Harus dipahami dengan para sahabat, karena mereka lah yang paham tentang Al-Quran, mereka lah yang paham tentang Sunnah Nabi SAW. Mereka yang paham tentang Quran, mereka yang paham tentang Sunnah Nabi SAW. Karena itu Allah Subhanahu Wa Taala mengkaitkan antara mengikuti Rasulullah dan juga mengikuti para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Para sahabat diberikan oleh Allah SWT keutamaan, mereka menemani Rasulullah SAW. Mereka berjihad, beriman, berjihad, hijrah dan yang lainnya. Mereka punya keutamaan yang tidak dimiliki oleh siapapun juga di muka bumi ini. Generasi para sahabat tidak pernah ada sebelum Nabi Muhammad SAW dan tidak pernah akan ada lagi sampai hari kiamat. Generasi yang Allah pilih untuk menemani Rasulullah SAW. Makanya ketika mereka itu infak atau sedekah sebesar telapak tangan, kita sekarang ini infak sebesar gunung Uhud berupa emas, belum bisa mencapai derajat sahabat. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan yang lainnya, Nabi bersabda, "La tasubbu ashabi, falau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaba, ma balagha mudahdim wala nasifa." Kata Nabi SAW, jangan kalian mencaci maki sahabatku, jangan mencaci maki sahabatku, jangan mencela sahabatku. Kalau seandainya seorang dari kalian infak sebesar gunung Uhud berupa emas, itu belum bisa mencapai derajat sahabat yang infak sebesar 2 telapak tangan. Wala nasifah, separuhnya pun tidak. Hadis ini sahih, Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Artinya kalau sahabat infak berupa makanan sebesar kedua telapak tangan, kita sekarang infak sebesar gunung, belum bisa mencapai derajat sahabat. Karena apa? Karena imannya mereka, karena yakinnya mereka, karena ikhlasnya mereka dan yang lainnya. Sahabat merupakan sebaik-baik umat. Kata Nabi SAW, khairu ummati qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik masa pada masaku ini, kemudian yang sesudahnya, kemudian yang sudahnya. Jadi masa yang terbaik, yaitu masanya Rasulullah. Itu masanya para sahabat. Kemudian sudahnya tabi'in, kemudian sudahnya para tabi'in. Ketika disebutkan sebaik-baik umatku, atau khairu ummati, sebaik-baik umatku, atau khairukum, sebaik-baik kalian, itu kebaikan mereka bukan tentang wajahnya, bukan tentang tubuhnya, bukan tentang rumahnya, bukan tentang kendaraannya, bukan tentang hartanya, tapi kebaikan berkaitan dengan apa? Dengan akidahnya mereka, dengan ilmunya mereka, pemahamannya mereka, akhlaknya mereka, dakwahnya mereka. Mereka yang terbaik dari semua manusia yang ada di muka bumi ini. Kalau Nabi sudah menyebutkan khairu ummati qarni, sebaik-baik umatku pada masaku ini. Baik tentang apanya? Tentang akidahnya, tentang tauhidnya kepada Allah, tentang imannya kepada Allah.
Tentang apa? Tentang ilmunya, tentang pemahamannya, tentang akhlaknya, tentang dakwahnya, tentang kehidupannya. Mereka yang terbaik dari semua umat. Makanya mereka dijamin semuanya dengan sorga. Allah menyebutkan dalam surah Al-Hadid ayat 10, wa kullan wa'adallahul husna. Semua mereka kami janjikan dengan sorga. Dijanjikan dengan sorga. Jadi para sahabat merupakan sebaik-baik manusia. Makanya Allah menyuruh kita untuk mengikuti jejak mereka, mengikuti pemahaman mereka. Allah yang merintahkan demikian. Karena itu ketika orang tidak mengikuti pemahamannya para sahabat, pasti sesat, pasti sesat. Allah berfirman dalam surah An-Nisa, surah yang keempat, di ayat 115. Allah berfirman, "Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Dan barang siapa yang menentang Rasul, sudah jelas baginya petunjuk, dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, maka kami akan biarkan dia sesat, dan kami akan masukkan dia ke neraka jahanam, dan jahanam sejelek tempat kembali. Ketika Allah menyebutkan barang siapa yang menentang Rasul, sesudah jelas bagian petunjuk, dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin. Jalan kaum mukminin, antum perhatikan di sini. Yang beriman pertama kali kepada Rasulullah siapa? Sahabat, enggak ada yang lain. Enggak ada. Yang beriman pertama kali kepada Rasulullah SAW para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, dari kalangan muhajirin dan ansar, dan juga yang lainnya yang datang yang beriman kepada Rasulullah SAW. Kata Allah, barang siapa yang menentang Rasul SAW dan mengikuti jalan selain jalannya para sahabat, jalan orang beriman, jalannya para sahabat, nggak ada yang lain. Yang beriman pada saat itu kepada Nabi, para sahabat. Dia tidak mau mengikuti jalannya para sahabat, tidak mau mengikuti pemahaman mereka, tidak mau mengikuti cara beragamanya para sahabat. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Nuwallihi ma tawalla. Kami biarkan dia sesat. Kemudian wa nuslihi jahannam, kami akan masukkan dia ke neraka jahanam. Dan jahanam itu sejelek-jelek tempat kembali. Jadi wajib mengikuti para sahabat, wajib. Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Makanya dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim di dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in, kata beliau, tegaknya dan tonggaknya agama ini berdiri di atas dua tonggak. Yang pertama yaitu husnul qasad, yang kedua sihhatul faham. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in, kata beliau rahimahullah, bahwa tonggak agama ini ditegakkan di atas dua. Pertama yaitu husnul qasad, yang kedua sihhatul faham. Yang pertama yaitu husnul qasad, artinya kita beragama wajib ikhlas karena Allah. Tanpa keikhlasan gak ada manfaat semuanya. Kita nuntut ilmu harus ikhlas, kita mengajar harus ikhlas, kita sedekah harus ikhlas, kita melakukan apa saja semuanya harus ikhlas karena Allah. Husnul qasad. Tanpa keikhlasan gak akan diterima. Karena itulah agama, tegaknya agama dengan ikhlas. Itu yang pertama. Kalau gak ada ikhlas gak akan diterima. Karena amal tergantung dari keikhlasan. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Amal-amal tergantung daripada niatnya, dan seorang akan dapat tergantung dari apa? Niatnya. Sekarang umpamanya dia ngaji ke tempat ini, niatnya apa? Ada yang niatnya main, ada yang niatnya jalan-jalan, ada yang niatnya mau tamasya, ada yang niatnya mau makan-makan. Niatnya, tergantung niatnya. Mau apa dia datang ke tempat ini? Kalau dia niatnya untuk ilmu, maka dia akan dapat ganjaran. Allah. Ikhlas karena Allah dalam beramal apa saja, semua dasarnya ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintah untuk beragama dengan ikhlas semata karena Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, sihhatul faham, pemahamannya harus benar. Dalam beragama harus pemahamannya benar. Ketika pemahaman salah, sesat pasti dia. Pemahamannya harus benar. Dalam kita beragama, pemahaman harus benar. Sihhatul faham, pemahaman harus benar. Makanya kita wajib mengikuti pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Wajib kita mengikuti pemahaman mereka. Dasarnya Al-Quran banyak dan puluhan dalil. Saya sebutkan dalilnya dalam buku Mulia dengan Manhaj Salaf. Lebih dari 50 dalil. Lebih dari 50 dalil tentang wajibnya mengikuti pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum. 50 dalil. Dari Quran, dari sunnah, kemudian dari athar para sahabat, tabi'in dan yang lainnya.
Ini harus kita ikut. Kita harus bisa memahami agama dengan pemahaman mereka. Karena Nabi SAW ketika menyebutkan, perhatikan, ketika Nabi SAW menyebutkan umat ini akan berpecah menjadi 73 golongan, sataftariqu ummati ala 73 firqah, kulluha finnar illa wahida. Qalu ya Rasulullah mal wahida? Qala al jamaah. Kata Nabi SAW, umatku akan berpecah. Setelah Nabi menyebutkan umat Yahudi berpecah menjadi 71 golongan, Nasrani 72 golongan, umat Islam 73 golongan. Kata Nabi, 73 ini 72 masuk neraka, 1 masuk surga. Yang masuk surga ini kepada siapa ya Rasulullah? Al-jamaah. Maksudnya al-jamaah dijelaskan dalam hadis yang lain. Ini hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi dan yang lainnya. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dan juga At-Tirmidzi dari sahabat Abdullah bin Amr bin As, disebutkan satu yang selamat itu ma ana alaihil yauma wa ashabi, yaitu orang yang mengikuti aku dan para sahabatku. Mengikuti aku dan para sahabatku. Ini dia akan selamat kalau mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya. Ini jelas nasnya, dalilnya jelas. Riwayatnya jelas. Maka jalan selamat, kita semua ingin selamat dan kita semua ingin masuk surga, ikuti jalan para sahabat. Mudah, tidak sulit. Mengikuti pemahaman para sahabat mudah, dalilnya ada, semua ada. Tinggal kita ikut. Nggak ada yang sulit dalam kita beragama, tidak ada yang sulit. Semua dalam kita beragama, dalam kita berakidah, dalam kita bertauhid, dalam kita beribadah kepada Allah, semuanya mudah. Nggak ada satupun dalam agama yang sulit, tidak ada sama sekali. Kata Nabi SAW, inna hadzal dina yusrun, agama Islam ini mudah, nggak ada yang sulit. Itu harus kita ingat itu. Ini pemahaman tentang sahabat, pemahaman sahabat ini yang wajib kita ikuti, mudah. Dan ini jalan menuju surga. Makanya ketika orang, kenapa kita terus mengingatkan orang mengikuti Quran wa sunnah al-fahmi salaf? Karena Allah mengingatkan demikian dalam Al-Quran. Dan jalan ini hanya satu jalan yang membawa manusia ke surga, nggak ada jalan lain. Allah yang menyebutkan demikian dalam Al-Quran. Satu jalan yang membawa manusia ke surga, satu jalan, nggak ada dua, nggak ada tiga. Allah menyebutkan demikian dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 153. Allah berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Ini jalanku yang lurus kata Allah, ikuti satu jalan ini. Enggak ada jalan lain, wala tattabi'us subul, jangan ikuti jalan yang lain. Pemahaman yang lain, kelompok yang lain, firqah-firqah yang lain, jangan kamu ikuti. Fatafarraqa bikum an sabili, kamu akan berpecah belah dari jalan Allah. Dzalikum wasaqum bi la'allakum tattaqun, demikian Allah wasiatkan agar kamu bertakwa kepada Allah. Jadi Allah yang menyebutkan jalan menuju kepada Allah hanya satu. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan, tidak ada jalan yang membawa manusia untuk bisa selamat, mendapatkan keridhaan Allah dan ke surganya kecuali jalan yang pernah ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Enggak ada jalan lain. Ini harus kita terus ingatkan kaum muslimin dan para dai, para ustadz harus kembali kepada Quran dan Sunnah. Karena yang memerintahkan demikian Allah dalam Al-Quran. Allah yang memerintahkan. Kita ingin selamat dan kita ingin juga para dai juga selamat. Kita ingin umat Islam selamat. Jalannya hanya satu, mengikuti Quran wa Sunnah ala fahmi salaf. Enggak ada jalan lain. Jelas? Yang kedua ini jelas? Kita masuk yang ketiga. Yang ketiga, agama Islam, inti dari agama ini tauhid kepada Allah Taala. Inti dari agama ini tauhid. Makanya yang dikatakan Islam itu agama tauhid. Makanya agamanya para nabi, agamanya para rasul alaihi wassalatu wassalam yang Allah utus mereka ke muka bumi ini, semuanya agama Islam. Semua nabi-nabi, semua rasul-rasul agamanya adalah agama Islam, semuanya. Dan agama Islam adalah agama tauhid. Makanya kalau kita lihat setiap nabi dan rasul yang diutus oleh Allah ke muka bumi ini, dakwahnya, ayatnya sudah saya sampaikan pada bulan yang lalu. Yaitu dakwahnya mereka, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami tahu itu pada setiap umat seorang rasul, dan setiap rasul dakwahnya an i'budullaha wajtanibut taghut. Dalakan beribadah kepada Allah dan jauhkan taghut. Jadi nggak ada yang lain. Dakwanya itu an i'budullaha wajtanibut taghut. Di sini disebutkan di halaman 13. Di bab yang pertama,
di buku Syarah Kitab Tauhid. Untuk melihat di surah An-Nahl ayat 36. Allah berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wa ijtanibut taghut." Dan sungguh kami tahu itu pada setiap umat seorang rasul. Setiap rasul dakwanya an i'budullah. Hendaklah kalian beribadah hanya kepada Allah dan jauhkan taghut. Beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah dan jauhkan taghut. Jauhkan semua apa-apa yang disembah selain Allah. Itu taghut. Apa aja yang disembah? Kullu ma'ubida min dunillah, apa saja yang disembah selain Allah, jauhkan itu. Ini semua nabi. Jadi setiap umat seorang rasul, setiap rasul dakwanya tauhid. Jadi nggak ada yang lain yang mereka dakwakan kecuali tauhid. Allah juga sebutkan lagi di surah yang lain bahwa dakwanya para anbiya war rusul alaihi wassalatu wassalam. Antum lihat di surah Al-Anbiya surah 21 ayat 25. Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya surah 21 ayat 25, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan tidaklah kami utus sebelum kamu ini, sebelum Nabi Muhammad SAW, min rasul, dan seorang rasul, illa, melainkan nuhi ilaihi, kami wahyukan kepadanya, annahu la ilaha illa ana fa'budun, bahwa tidak ilah yang berhak diibadahi melainkan aku, kata Allah. Fa'budun, adalah kalian semua beribadah kepadaku. Jadi Allah merintahkan untuk beribadah. Makanya agama Islam agama tauhid. Makanya ketika orang memberikan definisi tentang Islam macam-macam. Di antaranya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memberikan definisi yang bagus sekali tentang Islam. Jadi agama Islam agama tauhid. Beliau memberikan definisi tentang Islam di dalam kitabnya Al-Usul Ats-Tsalatsa. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, beliau, al-islamu al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Yang dikatakan Islam itu al-istislamu lillahi bitauhid, yaitu kepasrahan secara total, tunduk kepada Allah dengan tauhid. Kepasrahan dan ketundukan kepada Allah dengan tauhid. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan tunduk dan patuh taat kepadanya. Kemudian setelah itu wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan berlepas diri dari kesyirikan dan orang yang berbuat syirik. Sebab dalam agama Islam ketika orang sudah memahami tentang Islam, dia bertauhid kepada Allah, yang pertama dia wajib mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah. Yang kedua, dia wajib taat, melaksanakan semua perintah Allah, menjauhkan larangannya. Yang ketiga, yaitu dia harus berlepas diri dari semua kesyirikan dan orang-orang berbuat syirik. Enggak ada orang yang namanya orang Islam. Perhatikan ini, perhatikan semuanya, ikhwan dan akhwat, tolong perhatikan. Tolong panitianya juga dengarkan, panitianya. Yang akhwat juga perhatikan tuh. Jangan sibuk sendiri tuh akhwat di belakang itu. Duduk dengarkan. Duduk dengarkan. Anda perhatikan, enggak ada yang namanya orang Islam itu kemudian mencintai orang kafir, enggak ada. Mendukung orang kafir, membantu orang kafir, membela orang kafir. Ini Islamnya nggak benar. Nggak ada namanya orang Islam itu mencintai orang kafir, membela orang. Nggak boleh dalam Islam. Wal bara'atu minasyirki wa akhi, dia wajib berlepas diri dari kesyirikan dan orang berbuat syirik. Dia wajib berlepas diri dari kekafiran. Nggak boleh mencintai orang kafir selama-lamanya, tidak boleh. Dasarnya apa? Dasarnya Al-Quran. Ini penting, dasar-dasar dulu saya bawakan, dasar-dasar penting ini. Sebabnya kalau kita lihat sekarang ini nggak jelas orang. Ini yang satu membela orang kafir, ada kiai bela orang kafir, ustadz bela orang kafir, mendukung orang kafir. Ini agamanya nggak benar. Kalau di agama Islam nggak seperti ini. Di zaman Nabi nggak ada orang cinta kepada orang kafir, selama-lamanya nggak ada. Dakwah iya dakwah, tapi nggak ada mencintai orang kafir. Antum lihat ayatnya dalam surah Al-Mujadilah. Di ayat 22, surah 58 ayat 22. Ini perkara yang sangat mendasar sekali yang Nabi ajarkan sejak awal di Mekah ini. Tentang al-bara' minasyirki wa ahli. Nabi ajarkan sejak di Mekah. Sejak awal dakwah Nabi ajarkan kepada para sahabat radhiyallahu ajma'in. Antum lihat ayatnya dalam surah Al-Mujadilah di ayat 22.
Allah berfirman, "La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhin min wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun." Allah berfirman dalam surah Al-Mujadilah, surah 58 ayat 22, engkau tidak akan dapati Muhammad. Ini Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, engkau enggak akan dapati satu kaum yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir saling mencintai kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Meskipun yang menentang itu bapak-bapak mereka, atau anak-anak mereka, atau saudara mereka, atau keluarga mereka. Allah sudah tuliskan bagi orang yang beriman itu dalam hati mereka iman, dan Allah sudah mendukung mereka dengan pertolongan darinya. Allah akan masukkan mereka orang beriman ini ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Allah redha kepada mereka, mereka pun redha kepada Allah. Mereka itulah golongan Allah. Sesungguhnya golongan itu Allah itulah orang-orang yang sukses, yang menang. Di sini Allah menyebutkan nggak ada namanya orang beriman itu mencintai siapa? Orang kafir. Meskipun bapak mereka, kata Allah. Meskipun bapak mereka, meskipun anak mereka, nggak ada. Nggak boleh mencintai orang kafir selama-lamanya. Ini membela, mendukung orang-orang kafir. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, nanti saya akan sebutkan ayat-ayat yang lain dalam buku ini. Allah memberikan sebutan dalam Al-Quran 2. Yang pertama contoh Allah sebutkan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Yang kedua contoh Nabi Muhammad SAW. Allah sebutkan dua uswah. Uswah hasanah pertama Ibrahim alaihissalam. Yang kedua uswah hasanah siapa? Nabi Muhammad SAW. Dan Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengikuti milahnya siapa? Milahnya Ibrahim alaihissalam. Allah menyebutkan, antum lihat di sini. Dalam surah Al-Mumtahanah, surah 60 ayat 4. Jadi, antum perhatikan, ini kita ngaji ya, ngaji. Jadi duduk, antum bawa ayat, bawa mushaf Al-Quran, dengarkan, catat. Biar antum dapat manfaat dari kajian-kajian ini. Allah berfirman, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdau abadan hatta tu'minu billahi wahda." Di sini Allah menyebutkan sungguh telah ada bagi kalian contoh teladan yang baik pada Nabi Ibrahim dan orang bersamanya. Tatkala mereka berkata kepada mereka, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah selain Allah. Kami mengingkari kalian dan sudah tampak antara kami dengan kalian permusuhan dan kebencian selama-lamanya sampai kalian beriman kepada Allah. Jadi Nabi Ibrahim sudah mengatakan demikian kepada kaumnya, bahwa nggak bisa kita cinta mencintai, enggak. Kepada orang kafir nggak ada cinta mencintai. Ini Nabi katakan, Nabi Ibrahim AS mengatakan kepada bapaknya dan kepada kaumnya. Bapaknya dan kaumnya berlepas diri. Gak ada cinta mencintai kepada orang kafir selama-lamanya, gak ada. Nas Al-Quran. Nas Al-Quran. Dan tadi sudah saya sebutkan bahwa sumber kita dalam kita beragama Al-Quran dan Sunnah. Jadi ini pembahasan yang ketiga. Sekarang masuk yang keempat. Yang keempat, dalam kita menuntut ilmu, perhatikan, dalam kita menuntut ilmu, antum catat. Itu yang harus kita perhatikan tentang taksil. Taksil itu artinya sesuatu yang pokok, yang mendasar. Tentang usul, tentang prinsip dalam kita belajar. Dalam kita menuntut ilmu, dalam kita belajar, dalam kita mengaji, dalam kita mengkaji. Itu yang pertama yang harus kita kaji tentang taksil. Tentang usul, tentang prinsip-prinsip dalam beragama. Bukan yang lain. Bukan masalah furu' atau masalah cabang. Karena ini usul merupakan dasar fondasi. Semua nggak akan diterima amal itu kalau seandainya usulnya nggak beres. Tentang apa? Tentang apa aja. Tentang rumah tangga, tentang politik, tentang ekonomi, tentang segala macam. Hatta tentang sholat dan puasa. Kalau dia usulnya nggak benar, dia berbuat syirik kepada Allah, diterima nggak sholatnya? Tidak. Tidak. Kalau dia berbuat syirik kepada Allah, umpamanya sekarang ada orang yang dia sholat, dia puasa,
dia zakat, dia sedekah, dia haji umroh. Tapi dia rutin setiap bulan atau bulan-bulan tertentu datang ke kubur-kubur wali. Kemudian datang ke sana minta di sana kepada kubur wali. Ini syirik atau tidak? Syirkun akbar. Syirik, kata Allah dalam Al-Quran, menghapuskan seluruh amal. Seluruh amal. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Seandainya engkau Muhammad berbuat syirik, akan hapus seluruh amalmu dan engkau termasuk orang yang merugi. Allah sebutkan dalam surah Az-Zumar surah 39 ayat 65. La in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Seandainya engkau berbuat syirik, akan hapus amal-amalmu dan engkau termasuk apa? Orang yang rugi. Makanya yang harus kita pelajari dalam kita beragama ini usul dulu, usul. Kajian tentang prinsip dalam kita beragama, tentang tauhid. Makanya saya sebutkan di sini taksil dalam kita beragama. Jadi dalam kita beragama, dalam kita nuntut ilmu, dalam kita mengkaji, dalam kita belajar, itu yang pokok taksil. Nanti setelah itu tafsil. Taksil artinya mengakar, belajar tentang prinsip, tentang usul pokok. Baru setelah itu tafsil, rinci. Semuanya harus rinci pembahasannya. Seperti kitab tauhid ini, ya harus rinci. Ya antum harus baca. Bulan yang lalu saya suruh antum baca berapa kali? 5 kali. Terus ada yang usul, Ustaz jangan 5 kali Ustaz, kebanyakan. Iya sudah 2 kali deh. Harus tamat 2 kali. Ini buku, ya ini kitab tauhid ini, antum paling enggak 2 kali harus tamat. Baca, sehingga antum tahu tentang agama ini. Bagaimana mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Bertambah iman antum, tahu. Semakin kita tahu tentang tauhid, semakin nikmat kita. Dan kita terasa manisnya iman dalam hati kita. Tauhid dulu. Yang dikaji oleh para masyayikh, para ulama tentang tauhid. Yang didakwakan oleh para nabi dan para rasul tentang apa? Tauhid. Enggak ada nabi mulai dakwanya dengan politik. Enggak ada nabi mulai dakwah dengan ekonomi. Enggak ada nabi memulai dakwah dengan masalah keluarga atau yang lain, tidak. Semua mulainya dengan apa? Dengan tauhid kepada Allah Taala. Semuanya, al-anbiya wa rasul. Jadi taksil ya. Sekarang taksil dibangun di atas 2 pondasi. Antum catat. Tolong semua dengarkan, yang panitia juga dengarkan, duduk, yang akhwat duduk, dengarkan. Jangan sibuk dengan yang lain. Dengarkan dan diam, dengarkan dan diam, catat. Taksil dibangun di atas 2 pondasi yang besar. Yang pertama, saya ulangi lagi, antum catat bahwa taksil dibangun di atas 2 pondasi yang besar. Yang pertama yaitu ma'rifatullah. Yang pertama ma'rifatullah, yaitu mengenal Allah SWT. Mengenal Allah yang kita ibadahi. Kita harus mengenal tentang Allah SWT. Dan cabangnya ada 3. Mengenal Allah ini cabangnya ada 3. Ini masih yang pertama ini. Yang pertama tauhid al-uluhiyah, tauhid al-rububiyah. Yang kedua tauhid al-uluhiyah. Yang ketiga tauhid al-asma wa sifat. Yang pertama tauhid ar-rububiyah, yang kedua tauhid al-uluhiyah, yang ketiga tauhid asma wa sifat. Dan nanti di buku ini, di kitab tauhid ini, yang terbanyak dibahas yaitu tentang tauhid al-uluhiyah. Karena dakwatul anbiya wa rasul, semua dakwanya para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam itu memfokuskan dalam masalah tauhid apa? Al-uluhiyah. Maka buku ini, syarah kitab tauhid ini membahas tentang tauhid al-uluhiyah. Insyaallah nanti kita akan bahas satu bab supaya kita paham. Yang kedua ma'rifatul ibadah. Yang pertama tentang ma'rifatullah, yang kedua ma'rifatul ibadah. Apa maksudnya kita mengenal ibadah? Yaitu mengenal ibadah yang Allah SWT ciptakan kita untuk beribadah kepada Allah. Allah firmankan apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sudah aku ciptakan jin dan manusia mereka untuk beribadah kepadaku. Beribadah kepada Allah, kembali kepada poin yang pertama tadi, yaitu beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, dengan mentauhidkan Allah.
ibadah tanpa keikhlasan diterima atau tidak? Enggak akan diterima. Yang dimaksud wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadaku. Maksudnya ibadah di sini artinya apa? Ibadah maksudnya apa? Mentauhidkan Allah, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Kalau orang ibadah tapi dia berbuat syirik diterima atau tidak? Tidak. Seandainya orang beribadah, dia riya, ingin dipuji, ingin disanjung, diterima atau tidak? Tidak. Apalagi dia memalingkan ibadah kepada selain Allah yang merupakan syirkun akbar. Dasarnya tentang dua ini, dalilnya ma'rifatullah dan juga ma'rifat ibadah, dasarnya kepada hadis Nabi yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan juga yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, "Al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Fa'alaha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariq wal haya'u syu'batu minal iman." Kata Nabi SAW bahwa iman itu lebih dari 70 cabang. Dan berarti yang lain lebih dari 60 cabang. Yang paling tinggi yaitu kalimat la ilaha illallah. Yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan malu termasuk bagian daripada iman. Dari hadis ini berarti cabang iman itu banyak. Lebih dari 60 atau lebih dari 70 cabang. Jadi Nabi menyebutkan al-imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna syu'batan. Jadi mengenal ibadah ini ada dua cabang. Antum catat, mengenal ibadah ada dua cabang. Antum catat, mengenal ibadah ada dua cabang. Yaitu menunaikan hak Allah dan menunaikan hak-hak makhluk. Ibadah ini menunaikan hak Allah dan menunaikan hak-hak makhluk. Antum catat, jangan bengong, jangan. Catat, jangan tidur. Kita mau ngaji, mau dapat ilmu kita. Kan doanya tadi pagi antum doanya gimana? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kumohon ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan amal yang terima. Kalau tidur, ya enggak dapat ilmu selama-lamanya. Kalau antum bengong, nggak dapat ilmu selama-lamanya. Kita minta ilmu yang bermanfaat. Antum sudah berjuang datang ke tempat ini, antum catat supaya dapat ilmu yang bermanfaat. Jadi mengenal ibadah dua. Yang pertama menunaikan hak Allah, yang kedua menunaikan hak makhluk. Menunaikan hak Allah, pondasinya atau syaratnya ada dua. Menunaikan hak Allah, pondasinya atau syaratnya ada dua. Yaitu yang pertama ikhlas, yang kedua ittiba. Menunaikan hak Allah pondasinya atau syaratnya ada dua. Yang pertama ikhlas, yang kedua ittiba. Kemudian menunaikan hak makhluk. Menunaikan hak makhluk ini banyak macamnya. Seperti apa hak makhluk itu? Menunaikan haknya Nabi Muhammad SAW. Haknya Nabi yang kita wajib penuhi banyak haknya. Haknya Nabi SAW banyak. Kita wajib untuk mencintai beliau, kita wajib untuk ittiba pada beliau, kita wajib untuk menghormati para sahabatnya, kita wajib untuk mentaati perintahnya, menjauhkan larangannya, kita wajib beribadah menurut apa yang beliau syariatkan. Kita wajib beribadah menurut apa yang beliau syariatkan. Ini banyak orang yang mengucapkan kalimat syahadat, tapi kepada Nabi Muhammad dia nggak benar. Kepada Allah nggak benar, kan dia ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. La ilallah aja dia harus tahu, nanti kita akan bahas. Kemudian Muhammad Rasulullah juga harus tahu dia. Kalau dia mengatakan Muhammad sebagai utusan Allah, kewajiban dia mengikuti dan beribadah kepada Allah menurut apa yang disyariatkan dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nggak boleh dia berbuat bid'ah, nggak boleh. Nggak boleh mengadakan sesuatu yang berlawanan agama. Ini hak Nabi Muhammad yang. Dan kalau kita lihat kebanyakan umat Islam memenuhi hak ini atau tidak? Tidak. Kebanyakan kaum muslimin tidak mengadakan perayaan-perayaan yang baru dalam agama, mengadakan acara-acara yang baru yang Nabi nggak contohkan, Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau beliau sebagai Muhammad Rasulullah, sebagai panutan kita, uswah hasanah yang kita akui, beliau sebagai Rasul yang wajib kita imani. Dan agama Islam sudah sempurna yang dibawa oleh beliau. Kewajiban kita untuk ikut.
Karena apa? Dengan mengikuti beliau syarat untuk masuk apa? Sorga. Kita semua ingin masuk sorga. Syaratnya wajib mentaati beliau. Kalau tidak, nggak akan masuk sorga. Syaratnya ittiba kepada beliau. Yang mengatakan demikian siapa? Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nabi bersabda SAW, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba." Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Kata Nabi SAW, setiap umatku masuk surga kecuali yang enggan. Siapa yang enggan Rasulullah? Yang taat kepadaku dia masuk surga. Yang tidak taat maka dia enggan masuk surga. Jadi kita ingin masuk surga semuanya, wajib taat. Kita wajib beribadah menurut apa yang beliau syariatkan. Jangan kita mengadakan yang baru. Kalau mengadakan yang baru diterima atau enggak ibadah kita? Tidak. Nabi bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin radhiyallahu anha, Nabi bersabda SAW, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Barang siapa mengadakan satu yang baru dalam agama kami yang kami enggak contohkan, kata Rasulullah SAW, maka tertolak. Dalam riwayat Muslim, "Man amila amalan laisa alaihi amrun fahuwa raddun." Barang siapa mengamalkan satu amalan yang enggak ada contoh dari kami, tertolak amal itu. Sia-sia. Dia melakukan ibadah yang Nabi enggak contohkan. Enggak bisa kita pakai pikiran atau perasaan. Kan ini baik, kan ini bagus, kan masyarakat dari dulu ngerjakan seperti ini. Ini dalil bukan nih? Bukan. Tadi sudah saya jelaskan tuh. Yang awal dalil kita apa? Quran dan Sunnah. Itu perhatikan. Ini kaidah-kaidah ini penting dalam kita beragama dan juga dalam menuntut ilmu. Ini hak Nabi Muhammad SAW. Ini panjang kalau kita mau bahas tentang syahadat Muhammad Rasulullah, panjang ini pembahasannya. Bagaimana konsekuensi cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Banyak orang mengatakan cinta tapi bohong cintanya mereka kepada Nabi. Bohong. Gitu. Bahkan mereka adalah orang-orang yang menentang kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga hak kedua orang tua. Hak kedua orang tua ini juga harus dipenuhi. Bab ini juga jalan menuju surga, memenuhi hak kedua orang tua. Kita wajib berbakti pada orang tua. Makanya Allah ketika menyebutkan tentang hak Allah yang wajib ibadah, Allah sebutkan hak orang tua. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Allah telah mewajibkan tidak boleh kalian beribadah hanya kepada Allah saja dan wajib kalian berbuat baik pada orang tua. Dalam surah Al-Isra ayat 23 Allah juga berfirman dalam surah An-Nisa di ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Di surah An-Nisa surah yang keempat ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dan kalian beribadah kepada Allah, jangan menyekutukan Allah, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Wajib ini taat pada orang tua. Makanya perhatikan, antum ngaji, antum menuntut ilmu, ingat di samping antum mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, mengikuti Quran wa sunnah ala fahmi salaf, antum wajib untuk berbakti pada orang tua. Ingat, jalan menuju surga dengan berbakti pada orang tua. Kita nggak boleh kurang ajar pada orang tua, nggak boleh durhaka kepada orang tua. Anak yang durhaka kepada orang tua tidak masuk surga. Perhatikan itu. Anak yang durhaka kepada orang tua tidak masuk surga. Nabi pernah menyebutkan dalam satu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Hakim. Nabi menyebutkan salasun la yadkhulul jannah wa la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah al-aqli walidayhi wal mar'atul mutarajjilatul mutasyabbihatu birrijal wad dayyuth. Kata Nabi SAW, ada 3 golongan yang dia tidak masuk surga dan Allah enggak akan lihat pada hari kiamat. Tidak masuk surga dan Allah enggak lihat pada hari kiamat. Yang pertama, anak yang durhaka pada orang tuanya. Ini enggak masuk surga. Yang kedua, perempuan-perempuan yang berpakaian tapi telanjang yang menyerupai laki-laki. Menyerupai laki-laki. Yang ketiga, yaitu dayyuth, yaitu kepala rumah tangga yang membiarkan adanya kejelekan dalam rumah tangganya. Dibiarkan anaknya umum pacaran, dibiarkan anaknya berbuat maksiat. Ini dayyuth namanya. Orang yang membiarkan adanya kejelekan dalam rumah tangganya. Jadi yang pertama tadi tentang anak yang durhaka, tidak masuk surga. Ini perhatikan ini. Jadi hak orang tua itu besar dan banyak ayatnya dan juga banyak hadisnya tentang kewajiban kita berbuat baik pada orang tua. Kemudian ada hak lain lagi, itu hak ulil amri. Ini juga perlu pembahasan tersendiri. Bagaimana dengan ulil amri? Yang kita juga wajib untuk taat kepada ulil amri dalam ketaatan, tidak boleh dalam maksiat.
nggak boleh memberontak pada ulil amri, dan yang lainnya. Itu dibahas oleh para ulama dalam kitab-kitab dengan dasar dalil dari Quran dan juga sunnah Nabi yang sahih. Kemudian hak umumnya kaum muslimin. Jadi kalau hak ini, yang pertama hak Nabi Muhammad SAW. Yang pertama tadi sudah saya sebutkan tentang hak Allah. Adapun tentang hak manusia makhluk ini, hak Nabi Muhammad SAW. Kemudian hak orang tua, kemudian hak ulil amri, kemudian hak umumnya kaum muslimin. Dan ini macam-macam, seperti kerabat, tetangga, dan juga guru, ustadz yang mengajarkan kebaikan kepada kita. Ini juga pembahasannya panjang. Bagaimana adab dan akhlak kita kepada guru yang mengajarkan kebaikan kepada kita. Ini diantaranya yang pokok-pokok yang perlu saya sampaikan. Jadi berapa poin tadi mukadimahnya? Ada berapa? Ada 4. Ya. Sekarang kita masuk pembahasan dari kitab Tauhid ini. Saya ingin jelaskan tentang orang-orang yang bertauhid kepada Allah SWT, yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalimat syahadat yang dia ucapkan itu harus dia pahami dengan pemahaman yang benar. Orang banyak mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi mereka tidak memahami dengan pemahaman yang benar. Ketika disebutkan bahwa orang mengucapkan 2 kalimat syahadat dia masuk surga, tentunya ada syaratnya yang dia harus penuhi. Antum lihat di bab yang kedua. Karena di bulan yang lalu kita bahas bab yang pertama. Di bab yang kedua, di halaman 3, Nabi Allah menyebutkan dalam Al-Quran tentang keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang terhapus dengannya. Allah sebutkan dalam surah Al-An'am, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri iman mereka dengan kezaliman, mereka mendapatkan rasa aman dan mereka dapat petunjuk. Di sini di surah Al-An'am ayat 82, kalimat az-zulm di sini dijelaskan oleh Nabi. Ketika ayat ini turun, para sahabat merasa berat, susah. Mereka mengatakan, Rasulullah, siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat zalim? Semua kita pernah berbuat zalim. Kata Nabi, bukan itu maksud ayat itu. Nabi menjelaskan, laisa dzalik, innama huwa asyirku. Alam tasma'u ma qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Kata Nabi, bukan itu yang dimaksud dengan kezaliman, tapi yang dimaksud dengan kezaliman yaitu syirik. Tidaklah kalian mendengar apa yang dikatakan Luqman kepada anaknya ketika menasihati anaknya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Jadi ayat surah Al-An'am, surah 6 ayat 82 ditafsirkan dengan surah Luqman di ayat 13. Jadi perhatikan. Jadi ayat dengan ayat saling menjelaskan. Enggak ada dalam Al-Quran ayat bertentangan dengan ayat, enggak pernah ada dan tidak akan ada. Antum ingat itu? Itu kaidah. Enggak ada ayat Quran bertentangan ayat Quran, enggak ada. Selama-lamanya enggak. Tidak akan ada. Yang kedua, enggak ada ayat Quran bertentangan dengan hadis Nabi SAW. Selama-lamanya enggak ada. Enggak ada ayat Quran bertentangan dengan hadis Nabi, tidak ada. Selama-lamanya enggak ada. Yang ketiga, tidak ada ayat Al-Quran hadis Nabi bertentangan dengan akal manusia, tidak ada. Dan tidak akan ada selama-lamanya. Ayat Al-Quran dan hadis Nabi bertentangan dengan akal, enggak ada. Akalnya yang belum paham. Akalnya yang wajib tunduk kepada wahyu. Jangan akal menentang. Kalau menentang Al-Quran, menentang Sunnah, pasti sesat. Pasti sesat. Seperti siapa? Ya seperti Mu'tazilah. Mu'tazilah, dia pakai akalnya. Akal lebih tinggi dari wahyu, sesat. Belum lagi yang lain yang mengikuti Mu'tazilah. Banyak sekali firqah-firqah yang sesat karena dia tidak tunduk kepada wahyu. Jadi di sini, di ayat ini Allah menyebutkan orang-orang yang beriman. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri iman mereka dengan kesyirikan, mereka dapat rasa aman dan mereka dapat petunjuk. Mereka dapat petunjuk di dunia ini dan mendapat rasa aman di akhirat. Di saat manusia dalam ketakutan yang luar biasa, dia aman. Kenapa? Tidak berbuat syirik. Jadi orang yang tidak berbuat syirik itu diberikan rasa aman oleh Allah dan di dunia ini diberikan hidayah, petunjuk oleh Allah.
Maka antum nikmat. Kalau antum mentauhidkan Allah, kalau kita semua mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, nikmat, dapat hidayah. Bahkan ditambah hidayah oleh Allah. Walladzina tadau zadahum huda wa atahum taqwa. Orang-orang yang dapat petunjuk ditambah petunjuk oleh Allah dan diberikan ketakwaan oleh Allah kepada mereka. Makanya antum harus mentauhidkan Allah. Ini asas, ini dasar, ini usul yang harus kita pelajari. Kemudian hadis yang lain lagi tentang syahadat. Antum lihat di halaman 36. Lihat di halaman 36. Nabi bersabda SAW, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah." Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullah wa rasuluh wa kalimatu alqa Maryam wa ruhum min wal jannatu haqq wan nar haqq adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal. Barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah semata, tidak ada sekutu bagi Allah, Muhammad adalah hamba dan utusannya, Isa adalah hamba Allah dan utusannya. Nabi Isa itu hamba Allah, bukan Tuhan, hamba dan utusannya. Kalimatnya yang Allah sampaikan kepada Maryam serta roh dari Allah SWT, artinya Allah ciptakan rohnya. Jadi Allah menciptakan rohnya untuk Isa. Kemudian surga adalah benar, neraka adalah benar, maka Allah pasti masukkan ke dalam surga bagaimana amal yang sudah diperbuatnya. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Di sini saya mau bahas tentang syahadat dulu ini. Ini paling penting. Yaitu kalimat syahadat di sini. Itu kalimat syahadat, yaitu la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Di syahadat ini persaksian tiada ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah. Ini perlu kepada syarat. Maknanya yang dikatakan la ilallah la ma'budu bihaqqin illallah. Untuk melihat di halaman 37 itu makna la ilallah yaitu la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang disembah dengan benar melainkan hanya Allah. Kemudian antum lihat lagi di halaman 38-nya. Bahwa orang yang mengucapkan kalimat la ilallah itu dijamin masuk surga, diharamkan masuk neraka. Terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika mengucapkannya. Dia mengharapkan wajah Allah, dia jujur, dia yakin dan tidak ragu. Nabi bersabda, fa inna Allah harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Sesungguhnya Allah mengharamkan neraka bagi orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah, karena mengharapkan wajah Allah semata. Jadi syaratnya seorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dia masuk surga, yaitu dia mengucapkan dengan ikhlas karena Allah, dengan jujur. Ada orang mengucapkan tapi nggak jujur. Seperti siapa? Orang-orang munafik. Dia mengatakan beriman, mengucapkan syahadat tapi nggak jujur. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah di awal-awal. Di antara manusia yang mengucapkan kami beriman kepada Allah dan hari akhir, kata Allah mereka pada hakikatnya tidak beriman. Wa ma hum bimu'minin. Makanya kita harus perhatikan ini. Kita harus memperhatikan dari syahadat yang kita sudah ucapkan, kita ini mengharapkan wajah Allah atau tidak, jujur atau tidak, yakin atau tidak, dan tidak boleh ada keraguan sama sekali. Enggak boleh ada keraguan sama sekali dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Antum perhatikan, ini kalimat la ilaha illallah ini itu harus ada ikhlas dan keyakinan yang sempurna. Dan dia tidak terus-menerus dalam berbuat dosa. Maka orang yang seperti ini nanti akan dimasukkan ke surga oleh Allah SWT. Jadi syaratnya harus jelas. Makanya ketika orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tapi dia masih berdoa atau minta kepada selain Allah, maka nggak bermanfaat kalimat itu. Jadi orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tapi dia masih berdoa kepada selain Allah, masih menyembah kubur, masih dia berdoa kepada selain Allah. Kalimat la ilaha illallah bermanfaat atau tidak? Tidak bermanfaat.
dia telah berbuat syirik akbar, bahkan bisa membatalkan syahadatnya. Jadi nggak bisa orang berbuat syirik. Jadi ketika orang sudah mengucapkan kalimat ini, dia tidak boleh berbuat syirik. Dia harus tinggalkan syirik yang besar maupun syirik yang kecil. Ini kalimat Allah merupakan kalimat tauhid. Makanya ketika orang sudah mengucapkan kalimat ini dan dia sebagai manusia khilaf, berbuat dosa, berbuat maksiat, tapi tidak berbuat syirik, maka Allah berjanji akan mengampuni dosanya selama dia tidak berbuat syirik. Antum lihat hadisnya di halaman 42. Nabi bersabda, "Ya bna Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataya, thumma laqitani la tusyriku bi syai'an, la ataituka bi qurabiha maghfiratan." Wahai anak Adam, seandainya kamu datang kepada aku dengan dosa sepenuh bumi, sedangkan ketika meninggal kamu dalam keadaan tidak mempersekutukan aku dengan sesuatu apapun juga, niscaya aku akan berikan kepadamu ampunan sepenuh bumi pula. Hadis ini sahih, riwayat Tirmidzi, Ahmad, Darimi dan yang lainnya. Jadi wajib bagi seorang yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia wajib menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Sekarang kita bahas bab yang ketiga untuk menjelaskan kalimat ini, kalimat la ilaha illallah. Karena kalimat ini ketika orang mengucapkan kalimat Allah, syaratnya nggak boleh berbuat syirik. Maka Allah mencontohkan tentang Ibrahim alaihissalam. Antum lihat bab yang ketiga, orang yang mengamalkan tauhid, niscaya dia akan masuk surga tanpa hisab. Semua kita ingin masuk surga. Semua kita ingin masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Tapi harus memenuhi syaratnya yang saya akan jelaskan nanti. Allah menyebutkan tentang Ibrahim alaihissalam. Inna Ibrahim kana ummatan qanita lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, patuh kepada Allah dan hanif, dan dia bukanlah termasuk orang musyrik. Dalam surah An-Nahl ayat 120. Surah An-Nahl jadi antum lihat di halaman 45, Allah menyebutkan tentang Ibrahim. Allah mensifatkan Ibrahim dengan 4 sifat di sini. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang patuh kepada Allah, hanif, dan dia tidak termasuk orang berbuat syirik. 4 Allah sebutkan di sini. Yang pertama Allah sebutkan bahwa dia sebagai seorang imam. Ummah di sini maksudnya imam. Ibrahim sebagai imam. Saya mau tanya kepada antum. Kita ini imam bukan? Imam? Imam apa kita? Kita ini imam bukan? Imam apa? Imam dalam rumah tangga. Allah menyebutkan kita dalam Al-Quran imam. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Di dalam surah Al-Furqan di ayat 74. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Rabb kami, berikanlah kepada pasangan-pasangan kami. Kalau seorang perempuan yang mengucapkan, ya suaminya. Kalau seorang laki-laki, istrinya. Wa dzurriyyatina, dan anak keturunan kami. Qurrata a'yun, yang menjadikan penyedap pandangan mata, yang menyenangkan hati kami. Wa ja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami sebagai imam bagi orang bertakwa. Anda perhatikan di sini. Ya, sebelum saya masuk kepada Nabi Ibrahim, kepada kita dulu. Ya. Allah menyebutkan kita sebagai imam bagi orang yang bertakwa. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai imam bagi orang bertakwa. Berarti kita wajib menjadi orang bertakwa atau tidak? Wajib. Karena kita sebagai pemimpin bagi orang bertakwa. Maksudnya istri kita harus bertakwa kepada Allah, anak kita harus bertakwa, kita pun harus bertakwa kepada Allah. Untuk bisa bertakwa kepada Allah, ya melaksanakan syariat Islam. Yang asasnya apa? Asasnya apa? Tauhid kepada Allah. Menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Wajib untuk taat kepada Allah dan menjauhkan maksiat. Wajib melaksanakan sunnah dan menjauhkan bid'ah. Harus jadi imam di dalam rumah tangga. Dan kebanyakan kalau kita lihat sebagian kaum muslimin nggak jadi imam dalam rumah tangganya. Nggak jadi imam. Kita harus jadi imam.
dalam rumah tangga kita, sebagai pemimpin kita dalam rumah tangga kita. Makanya yang kita pentingkan, yang kita urus untuk diri kita dulu. Allah nggak akan tanya siapa pemimpin kita, nggak akan ditanya. Yang ditanya siapa? Kita ditanya oleh Allah. Allah merintahkan kita untuk mendakwakan kepada orang lain atau kepada keluarga. Keluarga, ini perhatikan ini. Banyak, kadang-kadang dia sudah ngaji, istrinya dibiarkan, anaknya dibiarkan. Dia urusin orang lain. Orang lain nggak ada kewajiban bagi dia, kewajibannya ulama dan para dai. Adapun dia kewajibannya istri dan anaknya, karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Diperhatikan, kita harus didik istri kita dan anak kita supaya mereka menjadi orang bertakwa, dan kita pun harus bertakwa kepada Allah. Jelas? Ini penting, karena banyak orang sibuk ngurusin yang lain, sedangkan dia nggak bertakwa kepada Allah. Sibuk dengan segala macam lah sudah. Masalah ekonomi, masalah politik, masalah segala macam sudah dia urus. Padahal dia sendiri tidak jadi imam. Yang pertama tentang Ibrahim alaihissalam, Allah sebutkan dia sebagai imam. Inna Ibrahim kana ummah. Ummah di sini yaitu imam. Kemudian qanitan. Qanit artinya muti', orang yang taat kepada Allah. Mudawim ala ta'atillah. Qanit yaitu orang-orang yang mudawim ala ta'at, yang terus-menerus dalam ketaatan kepada Allah. Ibrahim alaihissalam adalah orang yang terus-menerus dalam ketaatan kepada Allah Taala. Maka dalam ketaatan itu harus rutin, terus continue. Gak bisa agama dipakai main. Kalau kita lihat sebagian manusia, agama dipakai main oleh dia. Apa contohnya? Banyak contohnya. Contohnya umpamanya ngaji. Ya, ngaji nuntut ilmu. Wajib atau tidak ngaji? Wajib. Kadang-kadang datang, kadang-kadang tidak. Ini main-main apa tidak ini? Main-main. Sholat berjamaah wajib atau tidak? Wajib. Kadang-kadang ada orang sholat berjamaah, kadang-kadang tidak sholat berjamaah. Kalau lagi enak pikirannya sholat berjamaah dia. Kalau lagi nggak enak sholat di rumah. Ini main-main dalam beragama, nggak boleh. Yang pakai jilbab, kalau lagi enak dia pakai jilbab, kalau nggak dibongkar, bongkar pasang. Ini main-main dalam masalah agama. Belum lagi yang lain. Kalau kita lihat banyak kaum muslimin yang main-main dengan agama ini, nggak boleh. Kita harus dalam beragama mudawi ala taatillah, continue, istiqamah dalam ketaatan kepada Allah. Baru akan turun rahmatnya Allah, akan turun hidayah, akan turun barakah, dan Allah tambahkan hidayah kepada kita. Jelas ya? Yang kedua. Yang ketiga, Hanif, yaitu Nabi Ibrahim. Inna Ibrahim kana ummatan hanifa. Hanif artinya dia menghadap kepada Allah dan berpaling daripada selain Allah. Terus menghadap kepada Allah, berpaling dari semua selain Allah, hanya menghadap kepada Allah karena hidupnya untuk Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahya wa mati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin, di akhir-akhir surah Al-An'am. Kemudian yang keempat, Nabi Ibrahim tidak termasuk yang berbuat syirik. Nggak pernah dalam hidupnya, sekali aja berbuat syirik nggak pernah. Makanya Allah merintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengikuti Nabi Ibrahim. Jadi Allah merintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengikuti Nabi Ibrahim. Summa auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifah. Kemudian kami wahyukan kepada kamu Muhammad, hendaklah kamu mengikuti milahnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Jadi Nabi Ibrahim adalah orang yang mentauhidkan Allah dan tidak berbuat syirik. Di sini Nabi Ibrahim sama sekali nggak pernah berbuat syirik. Ini yang saya mau tekankan di sini. Kalau kita sudah mengucapkan kalimat la ilallah, jangan berbuat syirik kepada Allah dalam hidup kita. Makanya Allah menyebutkan dalam surah Al-Mu'minun tentang orang-orang yang beriman, ciri orang beriman, walladzina hum birabbihim la yusyrikun. Untuk melihat dalam surah Al-Mu'minun di ayat 59. Ada di buku ini di halaman 47. Di buku ini di halaman 47, 6. Walladzina hum birabbihim la yusyrikun, dan mereka yang tidak berbuat syirik kepada Allah, yang tidak mempersekutukan Allah. Jadi sifat orang yang beriman yang mereka dijamin dengan sorga, sifat orang yang beriman yang dijamin mereka dengan sorga, dan bersegera mereka
menuju sorga, di antara sifatnya yang Allah puji yang paling agung adalah mereka tidak berbuat syirik kepada Allah. Makanya kita harus menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Dan Nabi SAW menyebutkan tentang 70.000 orang dari umatnya yang masuk sorga tanpa hisab, tanpa azab. Nabi menyebutkan di bab ini, di bab yang ketiga ini, tentang 70.000 orang yang masuk sorga tanpa hisab, tanpa azab. Itu Nabi menyebutkan di sini tentang 70.000 orang yang masuk sorga tanpa hisab, tanpa azab. Jadi Nabi ketika menyebutkan tentang umatnya yang banyak nanti di hari kiamat, wa ma'hum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala azab. Dan bersama mereka dari umat yang banyak itu ada 70.000 orang yang mereka ini masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Kemudian para sahabat ketika disampaikan demikian, mereka berbincang-bincang, siapa di antara mereka yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab? Sebagian sahabat menyebutkan yaitu mungkin mereka yang menjadi sahabat Rasulullah. Sebagian lagi mengatakan mungkin mereka yang dilahirkan di lingkungan Islam, sehingga mereka tidak pernah berbuat syirik sedikit pun juga. Kemudian setelah itu Nabi keluar, Nabi mengatakan kepada para sahabat, beliau bersabda SAW, antum lihat di halaman 50, humul ladina la yastarqun wa la yatatayyarun wa la yaktawun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang-orang yang tidak meminta supaya diruqyah, tidak melakukan tatayyur, tidak menganggap sial dengan sesuatu, tidak mengobati luka yang dia derita dengan cara kai, dengan besi panas, dan hanya kepada Allah mereka tawakal. Di sini disebutkan 4, Nabi sebutkan ciri orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Yang pertama Nabi sebutkan di sini, mereka tidak minta diruqyah. Yang kedua, mereka tidak tatayyur. Tatayyur itu menganggap sial dengan sesuatu. Yang ketiga, mereka tidak menggunakan kai, besi panas. Yang keempat, mereka tawakal kepada Allah. Jadi yang pertama ini mereka menunjukkan tentang kuatnya tawakalnya kepada Allah. Dia sakit, ya dia ruqyah sendiri. Dia berobat, tetap berobat, tapi dia nggak minta diruqyah. Karena apa? Kuatnya tawakal dia kepada Allah SWT. Kalau ada orang sendiri, dia nggak minta ruqyah, ada orang yang menawarkan atau dia mengobati orang itu, nggak ada masalah. Tapi dia tidak minta. Yang kedua, tidak tatayyur. Tatayyur ini menganggap sial dengan sesuatu. Apakah dengan angka, dengan bilangan, dengan suara burung, atau dengan kucing mati, atau dengan yang lain. Ini banyak nih orang-orang tatayyur dengan segala sesuatu. Sekarang banyak orang tatayyur dengan suara burung, dengan suara ini tatayyur. Nggak boleh. Menganggap sial dengan sesuatu. Apakah dengan yang dia lihat, apakah dengan yang dia dengar, atau dengan yang diketahui. Orang tatayyur dengan angka 13. Nggak boleh. Kalau 13 tinggal mau tulis 12A, 12B. Ini nggak boleh tatayyur. Menganggap sial. Atau dengan suara burung, ini berarti ada yang mati ini. Atau ketika dia keluar rumahnya ada kucing mati. Oh berarti saya nggak boleh keluar nih. Kalau saya jalan juga sial ini. Nggak boleh. Dalam Islam nggak boleh tatayyur. Tatayyur itu syirik. Kata Nabi SAW, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Kata Nabi, tiara menganggap sial dengan sesuatu itu syirik. 3 kali Nabi sebutkan. Nggak boleh tatayyur dengan sesuatu. Apakah dengan benda, apakah dengan wanita, atau dengan yang lain yang nggak boleh. Nggak boleh tatayyur dengan sesuatu, nggak boleh. Kemudian yang ketiga tidak. Di sini nanti ada pembahasan tentang tatayyur, ada di sini di buku ini, di kitab tauhid ini. Tatayyur, pembahasannya panjang, ada. Kemudian tidak mereka menggunakan kai, karena di zaman itu dulu orang biasa menggunakan besi panas. Seperti orang lumpuh dengan besi panas itu bisa jalan lagi dia. Atau luka yang parah keluar darah, itu bisa dengan besi panas berhenti darahnya.
Nah, di sini nggak boleh. Dengan kaya tidak dibolehkan. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka tawakal kepada Rabbnya. Tapi secara umum orang-orang yang bertauhid kepada Allah dan mereka tidak berbuat syirik, ini mereka akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Makanya kita harus tahu bagaimana kita tahqiqu tauhid, karena judulnya di bab ini man haqqaqa tauhid dakhala jannata bighairi hisab. Man haqqaqa tauhid, barang siapa yang merealisasikan tauhid, mewujudkan tauhid, mengamalkan tauhid, masuk surga tanpa hisab. Nah, sekarang yang kita harus ketahui bagaimana mewujudkan tauhid. Sekarang kita bahas. Antum lihat di halaman 53-54 bagaimana kita mewujudkan tauhid. Ini dibahas oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam kitabnya Al-Qaulus Sadid fi Maqasid Tauhid. Beliau menjelaskan tentang bagaimana kita mewujudkan tauhid. Karena kita harus tahu ini penjelasan Syekh As-Sa'di. Saya bacakan penjelasannya dalam bahasa Arabnya dulu, setelah itu bahasa Indonesianya saya bacakan. Karena supaya antum jelas ini. Syekh As-Sa'di di dalam kitabnya Al-Qaulus Sadid menjelaskan tentang man haqqaqa tauhid dakhala jannah bighairi hisab. Kata beliau begini. Fa inna tahqiqa tauhid tahdhibuhu wa tasfiyatuhu min asy-syirkil akbar wal asghar wa min al-bid'ah al-qawliyah al-i'tiqadiyah wal bid'ah al-fi'liyah al-amaliyah wa min al-ma'asi wa dhalika bi kamal al-ikhlas lillahi fil aqwali wal af'al wal iradat wa bis salamati min asy-syirkil akbar al-munaqid lil asli tauhid wa min asy-syirkil asghar al-munafi li kamalihi wa bis salamati min al-bid'ah wal ma'asi allati tukaddiru tauhid wa tamna'u kamalahu wa tu'awwiquhu an husuli atharihi. فمن حقق توحيده بأن امتلأ قلبه من الإيمان والتوحيد والإخلاص وصدقته الأعمال بأن انقادت لأوامر الله طائعة منيبة مخبتة إلى الله ولم يجرح ذلك بالإصرار إلى شيء من المعاصي فهذا الذي يدخل الجنة بغير حساب ويكون من السابقين إلى دخولها وإلى تبوء المنازل منها. ومن أخص ما يدل على تحقيقه كمال القنوت لله وقوة التوكل على الله بحيث لا يلتفت القلب إلى المخلوقين في شأن من شؤونه ولا يستشرف إليهم بقلبه ولا يسألهم بلسان مقاله أو حاله بل يكون ظاهره وباطنه وأقواله وأفعاله وحبه وبغضه وجميع أهواله كلها مقصودا بوجه الله مقصودا بها وجه الله متبعا فيها رسول الله. والناس في هذا المقام العظيم درجات ولكل درجات مما عملوا وليس تحقيق التوحيد بالتمني ولا بالدعاوي الخالية من الحقائق ولا بالحلي العاطلة وإنما ذلك بما وقر في القلوب من عقائد الإيمان وحقائق الإحسان وصدقة الأخلاق الجميلة والأعمال الصالحة الجليلة. فمن حقق توحيد على هذا الوجه حصلت له جميع الفضائل المشار إليها fil babi sabiq bi akmalihi wallahu a'lam. Kita lihat sekarang terjemahannya di halaman 153 154. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, kata beliau, bagaimana kita mewujudkan tauhid yang sebenarnya? Beliau menjelaskan di sini kata beliau, adapun yang dimaksud dengan merealisasikan tauhid, mewujudkan tauhid, yaitu membersihkan dari syirik besar maupun syirik kecil, dari bid'ah yang berupa perkataan dan keyakinan, dari bid'ah yang berupa perbuatan, juga dari perbuatan maksiat. Itu semua dilakukan dengan cara menyempurnakan keikhlasan kepada Allah dalam setiap perkataan, perbuatan dan niat, juga dengan menghindar dari perbuatan syirik besar yang membatalkan tauhid dan syirik kecil yang meniadakan kesempurnaannya. Di samping itu wajib menjauhi bid'ah dan maksiat yang mengotori tauhid, meniadakan kesempurnaan serta mencegah dari pengaruh keduanya terhadap tauhid tersebut. Siapa saja yang merealisasikan tauhid ditandai penuhnya hati dengan iman, tauhid dan keikhlasan yang ia dibenarkan dengan amalan, dia tunduk kepada semua perintah Allah Azza wa Jalla dan tidak mengotorinya dengan terus maksiat, maka dia akan masuk surga tanpa hisab.
Bahkan termasuk orang-orang yang pertama memasuki dan menempatinya. Di antara keistimewaan yang menunjukkan pengamalan tauhid adalah sempurnanya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kuatnya tawakal kepada Allah. Dia tidak memalingkan hatinya kepada makhluk dalam setiap urusan pribadi, tidak meminta penghormatan, tidak meminta-minta kepada mereka baik dengan perkataan maupun perbuatan. Sebaliknya kondisi lahir dan batinnya, perkataan dan perbuatannya, cinta dan bencinya, serta seluruh keadaannya dimaksudkan untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti contoh Nabi SAW. Ketahuilah manusia yang berkedudukan agung ini bertingkat-tingkat. Allah berfirman, "Walikullin darajatum mimma amilu." Dan masing-masing orang tingkatannya sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Yang kelima, merealisasikan tauhid bukan dengan angan-angan dan bukan dengan dakwaan yang kosong dari kenyataan. Ia tidak juga dengan kekaguman yang kosong dari tindakan yang nyata. Akan tapi direalisasikan dengan apa yang tertanam dalam hati dari keimanan dan hakikat ihsan serta dibenarkan oleh akhlak yang indah dan amal-amal saleh yang mulia. Maka siapa saja yang merealisasikan tauhid sesuai dengan uraian di atas, dia akan memperoleh keutamaan yang banyak lagi sempurna. Saya akan bahas satu persatu. Yang pertama, antum catat. Yang pertama dikasih nomor 1, ya. Supaya satu persatu saya akan jelaskan. Dalil-dalilnya nanti saya sebutkan. Adapun yang dimaksud dengan merealisasikan tauhid ialah membersihkan dari syirik besar maupun syirik kecil. Jadi ketika dia mengatakan dia bertauhid kepada Allah, dia wajib membersihkan diri dari syirik besar dan syirik kecil. Dia harus berlepas diri dari semua bentuk kesyirikan. Perhatikan itu. Kemudian dari bid'ah yang berupa perkataan dan keyakinan, dan dari bid'ah yang berupa perbuatan, juga dari perbuatan maksiat. Itu semua dilakukan dengan cara menyempurnakan keikhlasan kepada Allah dalam setiap perkataan, perbuatan dan niat, dan menghindar diri perbuatan syirik yang besar yang membatalkan tauhid dan syirik kecil yang meniadakan kesempurnaannya. Jadi yang pertama, mewujudkan tauhid ini dengan membersihkan diri dari syirik. Jadi kita harus berusaha bagaimana membersihkan diri kita dari syirik. Makanya di bab yang keempat itu, antum lihat di bab yang keempat, itu dibawakan tentang al-khauf minasyirik. Khauf minasyirik. Jadi seorang yang mentauhidkan Allah, dia harus takut kepada kesyirikan. Jangankan kita, Nabi Ibrahim alaihissalam takut kok jatuh pada syirik. Sampai beliau berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak cucuku dari menyembah berhala. Takut. Jadi jangan kita merasa aman. Jangan kita merasa bahwa saya udah bertauhid, udah ngaji, insya Allah saya nggak akan jatuh kesyirikan. Nggak boleh. Kita harus terus hati kita takut jatuh dalam kesyirikan. Makanya keyakinan ini harus tumbuh di kita dan kita harus menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Karena Nabi paling takut kepada umatnya dari perbuatan syirik. Kalau syirik besar, kalau syirik kecil Nabi takut, apalagi syirik besar. Antum lihat hadisnya di halaman 61. Di halaman 61. Nabi bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu 'alaikum syirkul asghar." Qalu wa ma syirkul asghar ya Rasulullah? Qala ar-riya. Halaman 61. Nabi bersabda SAW, sesungguhnya yang paling aku takutkan menimpa atas kalian adalah perbuatan syirik kecil. Mereka pada sahabat bertanya, apa syirik kecil itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, riya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Jadi Nabi takut jatuh umatnya dalam perbuatan syirik yang kecil. Kalau syirik yang kecil Nabi takut, apalagi syirik besar. Kita harus jauhkan. Syirik besar itu artinya berdoa, meminta, beribadah kepada selain Allah. Orang yang mati dalam keadaan dia berdoa atau meminta kepada selain Allah, dia pasti masuk neraka. Antum lihat hadisnya di halaman 63. Hadisnya lihat halaman 63. Nabi bersabda, "Man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar." Dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Rasul bersabda, "Man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar." Barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan menyembah sekutu selain Allah, maka dia masuk neraka. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kalau dia berdoa meminta kepada selain Allah, dia berbuat syirik, atau dia beribadah, atau dia menyembah
kepada selain Allah, maka dia tidak akan masuk surga, dia masuk neraka. Lebih jelas lagi antum lihat di halaman 64. Di halaman 64. Riwayat Muslim dari sahabat Jabir radhiyallahu an. Rasulullah SAW bersabda, "Man laqiyallaha la yusyriku bi syai'an dakhala al-jannata, wa man laqiyahu yusyriku bi syai'an dakhala an-nar." Barang siapa yang bertemu Allah meninggal dunia dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah, maka dia pasti masuk surga. Tetapi barang siapa bertemu dengan Allah dalam keadaan mempersekutukan Allah, maka dia pasti masuk neraka. Hadis ini sahih, riwayat Muslim. Jadi kalau bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga, dia masuk surga. Tapi kalau dia mati dalam keadaan menyekutukan Allah, maka dia pasti masuk neraka. Dan syirik ini seperti disebutkan di sini harus menjauhkan syirik kecil dan syirik besar. Saya akan sebutkan dulu yang pertama ini. Kita kembali lagi ke halaman 53. Jadi kita harus membersihkan syirik besar dan syirik kecil. Jadi syirik yang besar tadi menyembah kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah dan yang lainnya. Atau takut dan harap kepada selain Allah, mencintai kepada selain Allah dan yang lainnya. Ini termasuk bagian daripada syirik besar. Kemudian dari bid'ah yang berupa perkataan dan keyakinan dan bid'ah yang berupa perbuatan, ini juga harus dijauhkan semua bid'ah-bid'ah. Ya, bid'ah-bid'ah yang bentuknya keyakinan seperti yang diyakini oleh orang-orang Syiah, Khawarij, kemudian juga yang lain, Qadariyah, Murji'ah. Ini syirik dalam bentuk keyakinan dan perkataan yang mereka jadikan acuan dari pendapat mereka. Dari Mu'tazilah, ini semua beda-beda yang berupa keyakinan yang bisa jadi bisa mereka keluar dari agama. Kalau keyakinannya seperti yang dijelaskan oleh para ulama sudah menyimpang jauh dan kufur. Jadi bid'ah yang berupa perkataan dan keyakinan. Seperti orang Syiah mengatakan perbuatan-perbuatan bid'ah yang mereka lakukan banyak sekali ya. Kalau kita lihat contohnya seperti mencaci maki para sahabat, melaknat para sahabat, kemudian amal-amal yang mereka lakukan, ini bentuknya keyakinan, perkataan, atau mengatakan Ali dia lebih mulia daripada sahabat Abu Bakar, sahabat Umar. Ini enggak benar. Jelas yang paling mulia sahabat Abu Bakar menurut nas dalil. Dan Ali juga mengatakan demikian radhiyallahu anhu. Begitu juga seperti bid'ahnya perkataan tentang orang-orang Khawarij yang mereka mengkafirkan orang-orang yang berbuat dosa besar. Ini bid'ah dan keyakinan yang mereka yakini. Kemudian juga bid'ah yang berupa perbuatan. Ini kalau ini banyak. Di kita di Indonesia ini banyak sekali yang berupa perbuatan-perbuatan bid'ah-bid'ah. Ya, seperti orang berdoa di sisi kuburan. Kalau dia berdoa kepada Allah syukur, kalau dia mengatakan dengan berdoa di sisi kuburan itu dia akan makbul, ini bid'ah. Tapi kalau dia berdoa minta kepada penghuni kubur, jatuhnya apa? Syirik. Kalau dia baca Al-Quran di kuburan, nggak ada contoh dari Nabi baca Al-Quran di kuburan. Dan banyak bid'ah-bid'ah yang berupa perbuatan ini ribuan yang dikerjakan oleh kaum muslimin. Begitu juga harus jauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Dan ini semua lakukan dengan keikhlasan kepada Allah dan menghindarkan diri perbuatan syirik besar yang membatalkan tauhid dan syirik kecil. Perbedaannya apa antara syirik besar dengan syirik kecil? Antum lihat di halaman 58 perbedaannya. Syirik besar, syirik kecil. Perbedaannya antum lihat di halaman 58 di footnote nomor 97. Di footnote nomor 97. Perbedaannya antara syirik besar dengan syirik kecil. Syirik akbar, syirik besar membatalkan seluruh amalan. Adapun syirik asghar, syirik kecil membatalkan amalan yang dia berbuat syirik di dalamnya. Yang kedua, syirik akbar, syirik besar membuat pelakunya kekal dalam neraka. Adapun syirik asghar tidak menyebabkan pelakunya kekal dalam neraka. Yang ketiga, syirik akbar membuat pelakunya murtad,
keluar dari agama Islam. Adapun syirik asghar tidak membuat pelakunya murtad. Ini penjelasan Syekh Abdullah Fauzan, Syekh Saleh Fauzan bin Abdullah Fauzan.